toksik. Tadi yang saya cerita, dia membunuh membunuh sel, racun buat sel. Jadi dia semua ditembak sama dia. Harapan sel kanker mati duluan, sel hidupnya survive. Ini yang kemudian disebut sebagai kemoterapi. Jadi kemoterapi aslinya itu adalah tadi semua obat. Tapi secara spesifik kalau orang lagi ngomong cancer, yang disebut sebagai kemoterapi ini sitotoksik. Walaupun sebetulnya sih kemoterapi ini yang semuanya itu. Jadi kalau dokter ngomong kemoterapi, tegesin yang dokter masuk kemoterapi dalam arti besar atau kemoterapi dalam arti khusus. Umumnya ini infus. Nah, ada bentuk kemoterapi yang lain yang tadi dalam tabel saya masukkan dalam kemoterapi, tapi itu sebenarnya tidak harus selalu kemoterapi infus. Yang di blok kemoterapi itu bisa yang target terapi atau imunoterapi. Nah, target terapi ini tablet. Kanker tertentu yang jenisnya tertentu, EGFR mutasinya ada, ALK atau T790M-nya itu ada mutasi. Kita bisa berharap kita tidak menggunakan kemoterapi sitotoksik, tapi kita menggunakan target terapi. Itu minum tablet sekali sehari. Minum tablet itu udah nggak usah ke perawat rumah sakit, nggak usah pakai infus, minum aja sekali sehari. Ya. Nah, sekarang ini sudah ada perkembangan untuk tipe tertentu dari genetik dari sel, itu sudah ditemukan obat yang survivalnya dengan obat sekali sehari itu sudah bisa bertahan 46 bulan. Kalau tadi saya cerita 6 bulan sampai 1 tahun buat stadium 4. Saya nggak ngomong stadium 1, kalau stadium 1 operasi, kalau operasi 5 tahun dia bisa berjalan. Tapi kalau yang stadium 4 itu hanya 6 bulan sampai 1 tahun. Dengan target terapi, hanya dengan minum obat tablet, sekarang sudah ada yang 46 bulan. Berarti hampir 4 tahun. Dengan hanya minum obat aja. Jadi ada perkembangan ke sana yang logikanya ke depan ini teman-teman yang memproduksi obat suatu ketika berpelan-pelan tipe ini mulai ketemu. Tinggal tunggu waktu, tipe yang ini akan ketemu, tipe yang itu akan ketemu. Terus satu-satu akan ketemu obat-obat yang bisa membuat bertahan lebih lama. Jadi kita masuk ke era baru. Dalam 5 tahun terakhir ini kita sedang masuk ke era baru untuk harapan obat untuk kanker. Termasuk perkembangan yang lain adalah dari Jepang, imunoterapi. Imunoterapi tidak merusak dan membunuh sel kanker yang sama sekali, hanya menaikkan kekebalan kita yang disuruh untuk melawan kankernya sendiri. Ya, ini masih dalam progres terus dan setiap hari selalu ada perkembangan baru. Jadi harapannya selalu ada. Kalau kita berhadapan dengan informasi saya harus di kemo, dengan kemoterapi ini harapan hidupnya 6 bulan, jangan putus asa. Sebab apa? Bukan tidak mungkin 3 bulan lagi akan keluar obat baru lagi. Terus jadi setiap saat kita akan berhadapan kesempatan. Karena penelitian itu sangat advance sekarang, sangat maju dan bergerak terus. Ya. Kami jadi dokter saja terus terang harus berkejaran terus dengan itu. Hari ini kita tahu obatnya ini. Tiba-tiba 6 bulan lagi ada informasi di luar sudah ada obat ini, centeng. Kalau kami nggak belajar, kami akan ketinggalan, nggak tahu dosisnya, nggak tahu bagaimana cara mengobatinya. Buat pasien rugi, karena dia kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan yang lebih baru, lebih baik. Ya, oke, slide. Baik, itu mungkin yang saya bisa ceritakan. Mudah-mudahan cukup bisa ditangkap. Tidak menakutkan, tapi membuat kita berpikir bagaimana berusaha. Silakan, mungkin barangkali ada diskusi atau apa. Pertanyaan. Terima kasih buat kesempatan ini. Nama saya Meteria Putar dari Banjarmasin. Saya di sini sedang kontrol. Saya
saya dapat kanker paru 2016 Oktober ketika medical check up. Tapi sebelum medical check up waktu itu Agustus, saya kok nggak bisa nyanyi. Biasanya saya suaranya sopran, tapi suara saya kalau lagi nada tinggi itu hilang. Kalau nadanya nggak tinggi muncul. Nah waktu itu saya curiga, cuman waktu itu saya nggak pernah sakit memang, belum pernah sakit yang lain kecuali ini. Nah kemudian karena suara hilang-hilang terus, ketika berbicara dengan nada agak tinggi pun hilang sampai bulan September. Lalu saya niat medical check up. Kebetulan di kantor memang jadwalnya Oktober. Jadi saya tunggu sampai Oktober. Ternyata dari medical check up itu hasil ronsen menyatakan bahwa ada massa gitu di paru kanan. Kemudian saya langsung cek lanjutannya karena di situ diminta CT scan kontras. Saya langsung CT scan kontras dan hasilnya memang benar ada 4 cm. Jadi di hasil CT scan kontras itu dinyatakan dia stadium 1B. Kemudian karena waktu itu dokter tidak menyarankan apa-apa, bilang sama saya tunggu aja dulu 6 bulan, saya kasih vitamin. Waktu itu pikiran saya itu sudah dokter paling senior. Jadi saya datang sendiri ke Jakarta cari-cari informasi lewat teman-teman dari alumni yang juga dokter-dokter. Saya ditemukan sama salah satu dokter di satu rumah sakit, dan saya waktu itu seperti kata dokter tadi, ya karena saya orang awam, saya pasrahkan, ya saya percaya sama dokter. Saya bilang saya percaya sama dokter, apapun yang dokter lakukan akan saya ikuti. Nah itu saya lakukan semua sampai saya akhirnya operasi. Setelah pemeriksaan lebih detail memang stadium, tapi waktu itu dokter-dokternya juga ragu, ada yang bilang stadium 3, ada yang bilang stadium 1. Artinya kami memang dioperasi Desember tanggal 12. Habis itu Januari kemo 4 kali. Sampai sekarang nggak makan obat lagi. Nah yang saya mau tanya dok, CT scan Juli tanggal 24 kemarin dinyatakan, dan saya baca di situ ada nodul 0,3 cm tanggal 24 Juli. Kemudian ketika saya kontrol di sini, dokter bilang karena memang belum 3 bulan, saya di ronsennya bersih. Dari ronsen CT scan kontras kan 0,3. Nah karena ronsennya bersih, kata dokter kita lihat aja dulu. Jadi saya ikut kita lihat dulu. Saya nggak tahu nanti saya mungkin akan minggu depan atau 2 minggu lagi apakah kata dokter masih disuruh CT scan atau bagaimana, saya nggak tahu. Nah seperti apa sih dok kira-kira? Terima kasih. Mohon tidak menyebutkan nama dokternya ya Pak ya. Tes. Saya Raja Muhammad. Begini dok. Kebetulan saya pensiunan. Kemudian istri saya mempunyai gejala penyakit kanker berupa ini. Kemudian pernah berobat di RSUD di kabupaten. Kemudian masukan dari teman-temannya, kemudian pengalaman di rumah sakit itu, dia berubah pikiran melakukan pengobatan ke alternatif. Dalam pertimbangan saya alternatif itu bayarnya paket gitu ya. Kalau kami di rumah sakit negeri kan gratis gitu ya, karena kami punya akses. Adapun yang ingin saya tanyakan, sikap istri saya ini secara medis bisa dibetulkan nggak ya? Karena saya ingin bertekar pun takut gitu ya. Kira-kira seperti itu dok. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, mohon tidak menyebutkan nama dokter dan juga nama rumah sakitnya Ibu.
Selamat pagi dok, saya Umi Batarija. Saya siap payudara. Terakhir CT tolak itu bulan September. Hasilnya ada nodul di paru kanan 0,6 cm, intraparagin segmen 9. Kemudian baru dilakukan bronkoskopi itu dapat waiting listnya baru November ini. Hasilnya dari bagus itu negatif, sama PCR TB juga negatif. Selanjutnya saya kontrol ulang ke dokter paru, dianjurkan untuk cek lab Sikra ya, Sikra gitu ya. Untuk selanjutnya, untuk setelah dilakukan bronkoskopi ini hasilnya negatif, apakah saya tetap melanjutkan pemeriksaan lanjutan atau memang sudah bisa dinyatakan bahwa saya negatif untuk sel paru? Terima kasih. Oke, langsung dijawab. Baik, terima kasih. Yang pertama, ini satu bentuk contoh bagaimana pengobatan ketika kita masih kesempatan maka kita agresif. Ya, tadi kita ya, itu begitu ketahuan dan tadi contoh pula yang saya sampaikan. Kanker parunya tidak punya gejala yang khas betul, tapi sudah mulai dalam bentuk suara serak atau tidak bisa tinggi. Ya, mungkin ada tekanan pada sarafnya, ya, kadang-kadang diabaikan. Dan kemudian alhamdulillah beliau ini dapat kesempatan untuk check up. Memang ternyata betul di Jepang juga kita seringkali dapatkan hasil-hasil yang dini. Ada check up tadi. Tadi saya bilang beresiko sudah bulan di check up yang 6 bulan. Jadi kita dapat pada dini. Kalau di kita seringkali terlambat. Kalau dapat dini, dokter akan mengatakan operasi itu. Kalau nggak dioperasi kita bicara 6 bulan kurang dari setahun. Tapi kalau dioperasi kita bicara lebih dari itu. Nah dengan demikian itu tadi 2016, sekarang 2019 sudah masuk 3 tahun, harapannya tidak kambuh. Walaupun masih mungkin, kita nggak tahu stadium pastinya waktu itu. Kalau stadium 1 murni, mestinya sih akan total sembuh. Tapi kalau stadium lebih dari 1, kadang-kadang ternyata sudah ada anak segarnya. Jadi tumornya bisa diangkat, tapi diam-diam ada telurnya sudah di tempat lain berlayar lewat darah, nempel di tempat yang lain. Jadi pertanyaannya apakah ibu ini sudah tuntas sembuh? Kita berharap, tapi tadi ragu-ragu apakah stadium 1 atau 3. Ya kan dokter ragu-ragu kan? Mungkin ada tanda-tanda dokter itu melihat bahwa ini tidak murni stadium 1. Tapi waktu itu operasi sudah berhasil membuat kita bicara di luar 1 tahun. Pertanyaannya adalah apakah bintik yang muncul sekali penyebaran atau tidak? Nah itu terus terang ibu, mohon maaf sekali kita sulit memastikan pada 0,3 cm. Ini saya sampaikan. Alternatifnya saya mencoba masuk kembali untuk bronkoskopi. Di 0,3 itu kita biopsi. Tapi kejadiannya seperti Ibu Umi tadi. Kalau di bawah 1 cm, di bawah 2 cm, apalagi di bawah 1 cm, itu sulit sekali untuk dapat. Bisa nggak dapat tuh, biopsinya kena sini, titiknya di tengah, ya kan? Ini menjadi sulit. Alternatif lain adalah foto, PET scan, berwarna tidak. Lagi-lagi, PET scan itu warna baru muncul kalau ke 1 cm. Kalau di bawah 1 cm, kalaupun dia nggak berwarna, mungkin karena belum fix besar. Jadi kalau sudah berwarna, kita yakin menyebar. Tapi kalau nggak berwarna, kita nggak bisa pastikan itu tidak penyebaran. Tapi kalau mau dicoba boleh. PET scan, siapa tahu menunjukkan sesuatu. Kalau menunjukkan sesuatu, oke, itu cancer. Kalau tidak, nanti dulu. Oke. Terus gimana caranya? Pilihan yang berikutnya, supaya pasti, ambil aja lagi, operasi lagi. Siapa tahu dengan kecil, angkat semua lagi. Tapi, nah, itu mesti operasi lagi ya. Itu kan operasi yang dulu aja belum lupa ya Bu ya. Nah, memang sulit. Ya kalau buat orang yang survivor yang memang fighting, dia akan maju ke dokter minta operasi. Angkat saja lagi, biar saya pasti. Tapi memang tidak ada dokter yang akan menganjurkan seperti itu. Itu bergantung dari fighting spirit dari si pasien.
dokter akan mengatakan tar dulu untuk operasi. Kenapa? Operasi juga bukan main-main kan, kalau ada lagi. Jadi biasanya dia akan melakukan observasi. Nggak enak memang ini observasi, begitu nyampe membesar, kemudian cancer karena membesar. Begitu nyampe 1 cm, kita lakukan sesuatu, PET scan lagi atau bronkoskopi lagi. Tapi kalau di bawah itu dan tidak membesar, kita anggap sebagai masalah lain, tumor lain selain kanker paru yang jinak yang mungkin ya tidak berkembang hanya di situ. Pemeriksaan SIFRA bisa membantu nggak? Ini tadi ya, SIFRA 211 bisa membantu nggak? Mungkin, tapi tidak selalu juga. Karena kalau sekecil itu, kadang-kadang SIFRA-nya belum naik. Tapi kalau kita beruntung SIFRA-nya ternyata naik, bukan beruntung maksudnya, kita rugi justru ya, begitu naik, ya itu cancer. Jadi untuk sekaligus menjawab tadi Ibu, ini yang 0,6 cm memang ada dua pilihan Ibu. Buka saja langsung, kan belum pernah dioperasi, operasi saja, angkat, kita lihat. Kalau ternyata itu adalah cancer, Ibu beruntung karena ini stadium 1 yang sangat dini, itu bisa total sembuh. Tapi harus melewati operasi besar. Dokter pun biasanya ogah-ogahan, jangankan pasiennya. Jadi kita semacam gambling mengambil sesuatu tuntas all or nothing, gitu ya. Tapi yang dianjurkan protokol standar oleh dokter biasanya ditawarkan observasi dulu sambil kita awasi, kontrol mungkin sebulan sekali, nanti foto tiap 3 bulan, 6 bulan, 6 bulan kita foto. Kalau mencapai di atas 1 cm berarti besar, kita berontek. Itu kira-kira pilihannya. Nah, untuk Pak Muhammad ya Pak ya, Pak Haji tadi Ibu katanya memilih untuk alternatif. Saya akui obat-obat yang banyak dipakai orang untuk alternatif katanya ini itu bisa jadi memang punya efek sitotoksik. Ya, berbagai macam obat bukan nggak mungkin di dalamnya mengandung zat racun yang bisa meracuni sel. Otomatis efeknya akan mirip kemoterapi. Karena itu kita bisa jadi dapatkan obat-obat tradisional kok kesannya tumor mengecil. Ya, tapi saya harus sampaikan itu prinsipnya seperti sitotoksik. Ada beberapa hal yang jadi masalah. Yang pertama, tidak pernah ada uji pasti tentang itu. Jadi dengan demikian kita nggak bisa pasti hasilnya. Benar nggak yang obat ini punya efek sitotoksik, obat yang ini atau jamu yang ini tidak. Lah sementara ketika kita nggak pasti, sepanjang jalan kita menunggu obatnya bekerja, kita deg-degan. Kalau ternyata nggak efektif, yang saya makin gede. Jadi kita rugi waktu di situ. Nah, kemudian berikutnya, efek samping obat alternatif umumnya sedikit. Karena tadi obat yang efektif untuk kemoterapi untuk sitotoksik ya, umumnya adalah efek samping. Ya, karena dia mengenal semua kan ditolak efeknya kepada semua sel. Jadi kenapa obat alternatif itu biasanya efek sampingnya kecil? Karena dia efeknya kecil, efektivitasnya kecil. Jadi umumnya begitu. Jadi saya sih rekomendasikan kalau mau jangan pakai obat alternatif. Sekarang ini BPJS, Askes itu banyak mengandung obat. Bahkan salah satu obat target terapi yang relatif lebih mahal dari kemoterapi, tapi lebih enak minumnya sekali sehari. Kalau tipenya cocok, itu masuk BPJS. Jadi kita kalau ada rezekinya dapat obat itu, tipenya masuk, kita bisa dapat gratis. Memang urusannya kalau BPJS panjang ya, rujukannya, tapi kita bisa dapat. Mohon maaf ya Pak, kita belak-belakan saja. Obat target terapi itu ada macam-macam. Yang paling murah satu tabletnya sekarang 800 sekian ribu. Kalau dibulankan atau aja dengan pajak segala macam 1 juta. 1 kali sehari seumur hidup. Kalau itu ditanggung BPJS, maka setiap bulan kita dibiayai BPJS 30 juta. Bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 5 tahun. Jadi manfaatkan saja. Manfaatkan saja itu sabar sakit lurusnya, karena kalau itu dapat, itu manfaatnya besar. Baik, itu mudah-mudahan menjawab semuanya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan?
batuknya batuk 40 hari kali gitu, batuknya batuk 100 hari kali. Nah, batuk yang memang wajar itu maksudnya ya udah yang nggak terlalu mengkhawatirkan itu kan sampai ke atas berapa hari loh, maksudnya kita udah harus masuk kita sudah harus mesti periksa. Baik, ya kalau cancer itu kan sesuatu yang lama ya, jadi batuknya masih lama. Kalau batuk baru 3 hari jangan berpikir cancer lah. Batuk baru seminggu pun baru jangan berpikir cancer ya. Nah, kalau batuk nggak sembuh-sembuh sampai 1 bulan itu kita mungkin berpikir cancer. Tetapi satu hal yang biasa dikerjakan oleh dokter ya, mestinya kalau dokter semua yang pintar dan dia cukup terlatih waktu belajarnya, dia kan tahu kalau batuk dengan gejala yang lain itu gejalanya itu yang mengarahkan kita. Maksudnya gini, kalau batuk ada demam itu batuknya infeksi bukan cancer. Dengan demikian kita mengarah dong itu bukan cancer. Batuk dengan dengan suara nafas bunyi, oh itu batuk karena bronkitis atau asma. Nah tapi kalau dia batuk nggak ada yang lain, saya nggak ada cerita demam, saya juga nggak ada bunyi, batuk aja gitu. Udah gitu ada riwayat, saya merokok. Nah batuk dengan merokok, nah itu kita perlu curiga untuk cancer. Jadi ingat aja, saya itu batuk ada apa? Kalau saya punya alergi, batuk saya alergi. Kalau saya batuk, saya nggak punya apa-apa, baiknya segera. Nah tadi ada pertanyaan sedikit, foto ronsen nggak kelihatan apa-apa, betul. Foto ronsen bisa tidak memunculkan apa-apa karena dia tidak terlalu sensitif pada kasus yang di bawah 1 cm. Karena itu baru kelihatan di CT scan. Ada pertanyaan lagi? Ya oke. Siang dok, saya mau nanya, kan itu tadi kan gejala misalnya batuk, kalau kayak kanker payudara kan yang dibilang kayak kita mandi gitu kan. Kalau ini bisa nggak ditanya kita nggak usah harus ada gejala, pemeriksaan apa yang harus dilakukan gitu untuk biar kita jangan sampai kena dulu gitu baru kita ini apa setiap 6 bulan sekali apa yang dilakukan. Baik Ibu, ada penelitian yang pernah mencoba untuk memeriksa semua orang pada satu populasi, satu masyarakat foto ronsen terus. Katakanlah tiap bulan di foto ronsen. Ada penelitian yang mencoba untuk men-screening juga, ada orang yang tiap 6 bulan di foto ronsen. Ternyata ujung-ujungnya dari sekian orang yang di foto ronsen itu nggak ketemu atau ketemu 1. Padahal orang yang selama ini sehat udah terpapar ronsen bolak-balik. Jadi kalau dihitung itu untuk melakukan screening rutin pada satu yang nggak ada risikonya menjadi nggak worth it. Terus kemudian ada lagi penelitian yang mencoba menyarankan CT scan tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan CT scan itu pada semua orang. Ujung-ujungnya ketemu memang lebih gini pada beberapa orang tertentu. Tapi sementara orang yang seumur hidupnya tidak pernah cancer, dia jadi kepapar CT scan berulang. Jadi sekarang yang disepakati oleh para dokter adalah lakukan CT scan 6 bulan sekali bagi mereka yang punya risiko. Siapa yang punya risiko? Nomor 1 merokok. Yang kedua punya keluarga dengan cancer, terutama kalau paru, kanker paru. Payudara, kanker payudara. Kalau payudara itu nggak pakai foto, sadari saja. Jadi buat mereka-mereka yang punya keluarga kanker payudara, keluarga sedarah, ayah, ibu, orang tua, adik, ponakan atau siapa, lakukan pemeriksaan sadari secara rutin. USG boleh dilakukan setiap 6 bulan. Kanker paru juga gitu. Kalau ada keluarga kanker paru, silakan 6 bulan sekali CT scan. Terutama kalau merokok. Bukan hanya kita, suami merokok 6 bulan CT scan boleh. Tapi kalau tidak, saya tidak rekomendasikan CT scan karena radiasi. MRI bagaimana dok? Tadi saya bilang untuk paru MRI nggak begitu bagus. Itu ini. Ya. Nah, kalau survivor biasanya setelah tindakan kita lakukan 6 bulan, selanjutnya setahun sekali. Ini ada yang bertanya dong. Bismillahirrahmanirrahim.
mengingatkan setiap ada orang yang bertanya, tolong jangan sebutkan nama. Tadi pembawa acara menyebutkan setiap yang bertanya selalu diwanti-wanti, jangan sebutkan nama dokternya dan jangan sebutkan nama rumah sakitnya. Pertanyaan saya cuma itu saja, dokter, ada apa sih? Pertanyaan wartawan gimana, dokter? Boleh Ibu yang jawab, Bu? Oh ya, silakan. Terima kasih, saya Haryanti Baramuni Putri, saya Ketua CSC. Kita ini support group, Pak. Jadi support group itu kita memang tidak menyebutkan nama dokter dan nama rumah sakit karena itu adalah rahasia kami. Kami sebagai pasien yang bertanya di sini mayoritas adalah survivor kanker. Terima kasih. Oh, dokter kalau di sini bertanya? Sengaja mau potensial. Ya, makasih. Ya, mungkin sebagai gambaran begini mungkin ya. Kita berusaha untuk menjadi populasi yang saling mendukung, menghindarkan dua sisi ekstrim supaya kita sama-sama maju. Kalau yang diceritakan yang baik, takutnya promosi, ya. Jadi akhirnya promosi rumah sakit, promosi dokter. Sebaliknya, kalau misalkan itu buruk, takutnya zaman sekarang, apalagi zaman undang-undang ITE banyak ya, kita dianggap fitnah. Ujung-ujungnya kita akan di-show atau dituntut gara-gara dianggap fitnah. Jadi mungkin jalan tengahnya adalah kalau membutuhkan suatu informasi, bisa mungkin bertanya langsung kepada pengurus secara langsung. Nanti saya oh ini bisa dilakukan di sini, dokter ini, oh bisa dilakukan di sini dan tidak di sini. Kita nggak rekomendasi, saya setuju. Kita nggak rekomendasikan di sini. Itu bisa. Saya pikir untuk pribadi bisa ya, tapi tidak luas. Saya kasih contoh ya. Kadang-kadang suatu hal itu bisa punya pengaruh, tetapi mungkin gambaran umumnya jadi memburuk tapi merugikan kepada pasien. Contohnya gini, di Singapura itu ada seorang dokter senior, termasuk salah seorang dokter yang pertama merintis pengobatan kanker di Singapura. Kita harus akui di Singapura saja dia rintis. Jadi mestinya di Asia Tenggara termasuk yang leader lah. Di sini kita punya kawan-kawan beberapa kita kenal baik. Dia termasuk juga seorang yang katakanlah memimpin di society dokter-dokter untuk cancer. Suatu ketika dia di-show oleh pasien karena dia dianggap tidak memberikan informasi lengkap kepada pasien.